yang memutuskan lu untuk stay di Jakarta tuh apa? Anak sih bang. Oh, lu berarti ada yang berkelana. Baru 7 tahun anjing stay di Jakarta ya. Padahal anak Bekasi. Dipijitin kayak spa gitu. Kopral lah. Tolong. Kopral lagu opo aja. Pas lagu opo. Hai, ahoy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang kenal? Gue udah sama Itoy Bas. Toy, Iya bang. apa kabar? Baik bang. Gokil. Kayak udah lama gak ketemu ya, padahal gue seben ya. Aduh, gue kalau kedua, gue grogi kalau ngobrol sama kita ya. Grogi dong. Di situ ya. Iya dong. Buka puasa ya teman-teman. Aduh, bakar dulu. Ito itu adalah seorang basis yang punya ciri khas. Itu lo harus garis bawahi ciri khas. Toy, sekarang gue mau tanya dulu nih, lo Iya. ngeband itu kan dari awal jadi basis atau pernah jadi gitaris atau gimana? Tadinya drum. Hah? Main Oh, masuk gitu. jadi di studio tuh. Datang aja ke studio. Ada Agus tuh. Agus. Agus kawan. Dia main bass. Si Marco main gitar. Terus drum udah main gembreng aja bang. Itu kapan tuh? 2000 kan 2000. Tahun 2000-an juga? 2000 pas. Tahun 2000-an lu maksudnya lu main ke sebuah studio gitu. Datang studio aja. Datang studio, Nah, janjian sama temen-temen sama si Agus, Agus gitu. Dan lu nggak tahu mau main apa. Apa Iya. lu udah lu Nirvana. lu ngedrum ya, Iya. udah digituin. Gua ngedrum. Tapi lu udah bisa. Enggak. Enggak tahu tuh alat cuma model itu. Tiba-tiba gue main Agus tuh ternyata parah kan. Paling lemot lah si Agus kawan gue ini. Sorry Gus. Akhirnya Itu umur 2000. 2000 SMA kelas 1 sih. Sama kelas 1. Jadi lu awalnya dari drum justru. Main drum ya, main drum. Lama tuh main drum. Wah. Sekali latihan bang main drum. Sekali latihan. Agus nggak bisa kan main bass, ngaco banget terlalu ngaco. Udah coba ganti Udah Agus main dulu drum. cobain main bass. main bass. Lagu pertama lu belajar bass? Lagu apa? Brit Nirvana. Tere. Oh emang dulu bawainnya Nirvana ya? Nirvana. Aku Nirvana. Ternyata di Bekasi Nirvana semua tuh. Oh gurunya. Burungnya semua. Anjir. Kayaknya harus beda nih. Udah akhirnya ketemu Rencit kawan itu. Renci. Ngasih kaset. Dengerin loh bassnya lumayan. Ada jalan-jalannya kan. Lagu pertama ini Ruby Soho ya bang. Ruby Soho belajar ngulik. Ngulik Ruby Soho. Kalau sekolah belajar ngebass maksudnya kayak orang-orang kursus gitu. Lu sempet nggak sekolah bass? Enggak pernah. Kalau otomatis ya? Otodidak. Otodidak salah gue, otomatis mah. Iya. Matic. Berarti lu otodidak Diajarin, ngandelin kuping lu ya? Iya. Kuping lu kan dulu zaman kaset dong. bener. Zaman kaset lu puter, balik lagi puter. Lu denger apa itu yang lu cari? Iya. Anjis, guys, lu gak ngalamin zaman kaset bro. Sampai pitanya keriting. Mainnya ska, Rencit gitu bang. Yang paling parah tuh pengalaman gua kalau zaman pita adalah kasetnya dapat minjem. Oh iya. Dan gue bolak-balik putus anjing, itu bisa putus juga pertemanan bro. Gue ngalamin soalnya. Udah deg-degan itu bang. Dan lo belajar berarti dari dengerin lagu. Nah, gue pengen tanya dulu, SMA lu berarti lu udah ngeband nih? Iya udah ngeband. Terus apa tuh
Main di sekolah, festival apa gimana? Acara 17-an. 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 Di kampung, Di komplek. komplek. Di Ya. komplek, jadi awal manggung seneng nih bapak-bapak nih. Anggi bisa ngeband katanya. Oh iya. Wah, dikasih support kan, Bang. Pas main. Lagu apa ini? Pas lagu apa ini? Oh iya, karena lagunya Iya. berisik ya, berisik benar-benar. Itu juga gue ngalamin. Parah. Lu itu acara 17, Bang. 17-an? Nah, Kalau gue hajatan, itu ngeri sih. Karena emang lagu yang lagi tren emang lagu itu kan. Iya. Lagi ngetren itu, terus mungkin ada lah lagu-lagu Indonesia yang ngetren juga, yang lain yang slow-slow banyak. Cuman lu sukanya itu, dan gue juga sama sukanya itu. Ketika main, gue bawain buat orang yang nggak ngerti lagu apaan gitu kan. Iya. Itu anjing banget emang. Zaman-zaman itu tai banget ya. Nah itu kan awal-awal tuh. Terus Awal-awal, akhirnya lu agak serius lah, agak serius. Agak band. serius, jadi kan sering latihan di studio. Studio di Studio di Bekasi ada. Apa namanya? Nama studionya dulu Gok Gok. Studio. masih ada sekarang. Udah nggak ada. Gok datang main, ngerasa basisnya jalan gitu bang, maksudnya Menska aku, Menska kan. Oke gitu. Udah, sana kan kota rocker bang, Bekasi. Oh Bekasi, iya. Oh ini boleh nih. Nah lu diajakin pertama Di- kali diajakin yang ngeband agak serius sama siapa? Di sama Hasan ada drummer. Hasan? Drummer itu. Halo San, lu siapa tahu lu nonton? Akhirnya udah disuruh di Dream Theateran. Wih anjing, Dream Theater. Dream Theater, waduh nih musik Ini susah banget. berat ya. Minum dulu kalau berat. Aduh. Emang harus slow bahas Dream Theater ya. Buat lo yang mungkin gak tahu Dream Theater, itu kalau lead gitarnya atau lead keyboardnya, gua kan vokalis ya. Kalau bawain Dream Theater, ketika gitar ngelit atau keyboard ngelit, gue bisa bikin Indomie. Terus gue bisa makan Indomie dulu sampai kelar, Bener. baru kelar Indomie baru gue masuk lagi. Dream Iya, Theater Dream tuh, Theater. itu anjing tai banget. Itu susah. Lagu apa yang pertama lu kulik Dream Theater? Full Meander. Pumianda, Pumianda. Jadi bangun tidur CD dulu zaman Oh, CD, CD. dari pagi sampai malam dengerin terus bang. Lalu kulik. Kulik terus itu. Tapi Bas udah punya. Belum punya. Bas siapa? Dulu minjem bang. Oh minjem. Minjem terus. Minjem belum, orang tua kan nggak yang ini kan. Oh nggak terlalu support, dukung. nggak terlalu support ya. Jadi ya minjem, ngulik pakai gitar paling. Nah ini juga yang pengen gue tekenin. Orang tua dulu, kenapa banyak yang mungkin cerita Pitoy salah satu yang bias juga ke gue. Kenapa nggak banyak yang nggak support? Karena masa depan sebagai musisi, bener nggak? Bener. Nggak terjamin. Nggak terjamin, Pola orang tua dulu tuh sekolah, kuliah, kerja itu udah bener. Jadi ketika dia cerita, gue tanya pasti, lu udah punya bass apa? Pasti nggak punya. Iya nggak punya bang. Terus gimana tuh? Bass lu minjem dari Minjem dari kawan. temen yang punya. Temen, ya. Nah, terus lu bawa ke rumah, lu kulik gitu. Iya. Enggak, paling gitar bang, kalau pas Oh, manggung ngulik aja. gitu. Pas manggung, Kan ada studio gitu. manggung baru minjem. Terkadang akhirnya pakai bass studio. Cing sama banget ya. Manggung, Bass studio. booking studio, minjem, nyawa. Iya, akhirnya gitu dong. Itu tuh Dream Theater tuh. Dream Theater. Dream Theater. Dream Theateran. Spesialis gitu, Dream Theater terus. Enggak juga. Iya, Dream Theater doang tuh. Itu lah, dia nyemplung langsung susah. Festival langsung, akhirnya festival itu. Nah, abis itu lu kan bawain Dream Theater tuh belum dapat duit dong. Belum. Masih manggung-manggung dong, Manggung. festivalan. Nah, festival paling edan deh yang lu pernah lu jalan. Jadi jalan jalan apa? festival yang rempeyek itu bang. Rempeyek. Nah, Itu sebelum Rempeyek lu kan belum ke Rempeyek dong, pas lu Belum, belajar ska. full meander masih ska. hmm. Ke Rempeyek gimana ceritanya? Ini Rempeyek juga band keren nih, ntar gue coba korek. Iya, gara-gara di studio itu bang. Lu kenal Di sama siapa studio. dulu? Iya, Mas Hasan, dia kan yang jaga studionya si Hasan tuh. Si Hasan. Wah ini basis lumayan nih. Terus tiba-tiba ke Rempeyek. Iya, dicoba untuk dengerin musik rock itu bang. Oh. Progresif itu. Rempeyeknya udah ada jadi.
Rempeyek tuh udah ada. Rempeyek udah ada. Tadinya Butuh basis. jalan satu festival. Akhirnya gue tarik si Bayu. Oh, Bayu udah di Rempeyek. Bayu udah di Rempeyek. Basisnya abangnya. Ketika itu dia Bayu bentrok sama band sekolah pensinya kan. Gue kan posturnya kecil gitu bang. Dia sampai masih SMA gitu. Toy gantiin gue Toy di festival sekolah. Gue yang di Slov. Akhirnya udah dia tuh gitarisnya nyari band, gue tarik Hasan, akhirnya Rempeyek stuck tuh bang. Akhirnya kata Hasan jadi Rempeyek aja lagi dia bilang. Oh, jadi lo ini ditarik di Rempeyek. Lu berapa tahun? 2000 Festivalan tuh berapa tahun lah sama Rempeyek? sampai 2000 4 tahun 5 tahun dia. 4-5 tahun. Berarti lu sama Bayu Iya, lama ya? Lama. Terus lu Bayu siapa lagi? Rempeyek. Bayu, Drum, Hasan, Drum Hasan. eh, Terus vokalis Novi, Novi. keyboardis Rangga. Dan lu boleh cek nanti ya Rempeyek di YouTube-nya mungkin. Apa sih festival apa tuh yang paling edan? Asian Beat. Asian Beat. Lu juara? Juara satu ya. Ya, juara satunya Asian Beat tahun 2006. 2006. Nah, ini dia nih. Gue sempet nonton sih videonya. Dia tuh keren dong gitar sama bass, terus gitar diletakin, dipijitin kayak spa gitu. Kopral bang. Pijit tolong. Kopral ada yang kopral, ada yang kayang. Itu band keren banget. Tapi gini, itu kan emang festival formatnya, emang harus mengeluarkan skill. Iya dong. Itu kan tuntutannya beda ya. Maksudnya lu festival, lu harus keluarin skill lu. Lu megang gitarnya Bayu, Bayu pegang bass lu, comot-comotan gitu. Nah, sampai lu bisa jadi musisi kafe nih Toy. Ini yang paling parah sih, gue pengen koreksi. Sampai dari festivalan, terus lu jadi band kafe. Nah itu fase awalnya dulu deh, awalnya gimana? Tadinya gue sama Bayu berdua tuh bang. Kamu Bayu? Ke Armada kan. Armada? Jadi gue dipegang Irul tuh. Oh Irul. Irul gue Bayu, anak Bekasi lah. Halo Irul. Datang tiba-tiba entah kenapa Bayu masuk Stinky. Bayu ke Stinky? Mungkin kan. Bayu masuk ke Stinky. Akhirnya gue udahlah sendiri. Akhirnya gue recording juga. Oh lu rekaman? Bayu keluar dari Stinky, masuk kafe kan. Gue recording di Warner tuh. Gue sempat jadi di Warner 2 tahun. Udah ngamen aja Toy. Oh Bayu yang jorokin bang. Ngamen di mana? Nggak tahu kan, akhirnya udah lama kan nggak jadi tuh bang ngamennya. Lu nggak tahu juga ngaben lu kayak gimana nggak tahu. Nggak tahu, akhirnya dimasukin MPP dulu. MVP tuh Amet anjing. Udah black tuh. Datang nggak punya lagu gua tuh bang. Karena lu festivalan sebelumnya. Festivalan jadi lu datang aja Toy. Ngamen gampang kok. Tapi kan lagunya banyak tuh bang. Iya bang. Lagunya kan banyak. Enggak, udah datang aja datang. So Amet kan. Ngomong band siapa bang? Bro, wah, saya band recording. Kostum cuma biru doang, ada warnanya. Kostum warna ada biru. Berarti titik awal lu di kafe tuh jorokin di Amet. Band Amet itu titik awal pertama kali lu di kafe sama MPV. Gue tahu tuh MPV. One Last Cry dulu bang. Lagu-lagunya One Last Cry. One Last Cry. Brian McKnight gitu. Soul R&B kan. Ini nembak gimana kan? Bang Amin gitar. Amin. Aan drum. Bang Onit. Anjir. Halo guys. Setiap main tuh bass kecil terus bang gue bang. Takut salah. Main di Amor, Kemang. Anjir. Toy. Histeria. Anjing di histeria nih gue bilang. Gue fullin gitu. Ini bang. Copot semua kabel. Mati. Kok bisa? Iya karena gua dari pertama kan gua pelan-pelan aja gini main bang. Ini lagu apa nih? Kemana nih? Oh lu nggak baca? Karena lu nggak tahu lagu-lagu banyak, belum kepegang lagi tuh. Apa sih serius lu tahu? Histeria Toy. Oke. Cek kencangan bang. Semangat. Putus semua kabel. What? Toy mati. Baterai kali bang. Gua udah tahu kalau kabel putus. Ternyata copot tuh.
Kacau. Nah itu berarti MPV. Hmm. MPV itu awal pertama lu ke kafe. Kafe. Abis itu lu gimana tuh? Lu Ngamen lagi. Akhirnya dari situ ya kurang namanya ngeband bang. berapa lama di MPV, berapa lama? Gak terlalu lama juga sih bang. Oh nggak lama ya, 4 bulan 5 bulan paling ya. tapi lu banyak dikenalin materi-materi kafe. Materinya materi itu ya. Materi kafe itu dari MPV awal. Dari NPP. Dari MPV kemana? Black Coffee. Black Hole. Lu Irul. Irul. Itu tuh lu masih bujangan tuh? Masih bujangan. Masih free lah ya, lu Iya. mau jalan sama siapa? Iya. Irul bawain lagu band apa? Bandnya apa? Top Irul? 40. Black Coffee. Black Coffee. Noni. Lemong bang. Lemong. 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 Udah lama ya kenal Lemong kan? Tesar ya. Tesar gitar? Tesar gitar. Anjir. Apa kabar bro? Itu berarti di Black Coffee. Black Coffee. Main di Main di Eco Park. Dulu zaman Deluxe tuh. Deluxe Peninsula. Peninsula. King Cross ya gitu. Itu lama tuh? Lumayan tuh bang. Lumayan lama. Main akhirnya di klasik ketemu si Anju Anju Drum. Nah, long trip. Lu long trip sama band apa? Black Coffee ini? Bukan. Bukan. Gara-gara main di klasik ketemu Anju. Oh, nextnya nih. Nah, nextnya ketemu ketemu Anju, Anju. terus Anju kan long trip ya? Anju long trip. Dulu apa bandnya lupa gue tuh awal bang. Awal deh kemana ya long trip? Balikpapan. Blue Sky. Bukan ya? Ini apa namanya? L2C. Berarti lu long trip tuh? Long trip. Ninggalin Jakarta tuh? Jakarta. Dan lu bujangan? Hmm. Long trip, set dari Balikpapan ke, ingat gak lu? Balikpapan. Mana gitu. Kemana aja deh? Surabaya. Long trip lu kemana aja? Balikpapan, Surabaya, Banjarmasin ya. Banjarmasin. Pekanbaru. Itu dengan band yang sama? Beda. Anjing. Ini yang gue pengen tanya nih, karena long trip itu terkenal dengan band bandara. Iya. Bener gak sih itu band Band bandara? bandara. Band yang jobnya diambil, Hmm. yang berangkat siapa aja, gue tinggal cari. Iya, kadang-kadang Ngalamin, gitu. ngalamin. Ngalamin. Ada cerita nggak di situ? Itu Jalan. terakhir tuh almarhum Robi vokal. Robi. Jadi ya dia udah keadaan fisiknya udah apa namanya udah lemah kan. Gue juga belum kenal kan sama Bang Robi kan. Jadi gue datang gak tau vokalisnya tuh bang. Aku udah nggak Di bisa. bandara? Iya, aku udah nggak bisa ngangkat. Jadi badan udah kurus, dia malaria dia bang dari Papua. Aku Lu ke Papua pernah? Dia dari Papua. Oh dia dari Papua. Dia badannya udah habis gitu kan. Aku udah nggak bisa ngangkat. Tolong ya aku angkatin kan. Di Banjarmasin ketemu 2 minggu sakit-sakit terus tuh bang. Akhirnya dia asli Pekanbaru kan. Pulang Pekanbaru, gimana bang? Alhamdulillah udah sehat. Gak lama, semingguan meninggal di sana dia. Robi vokal. Dan akhirnya lu dapet vokalis pengganti. Vokalis ya ngacak aja bang. Itu didatangin langsung dari Jakarta berarti vokalis gantinya. Apa nyari di Oh, itu dari mana sih Rente ya? Orang Jogja. orang sono? Enggak. Lu lagi long trip di mana? Pas dia- Banjarmasin. Orang Banjarmasinnya apa datangin dari Datangin. Anjing. Fenomena. Long Jadi trip. dulu tuh ada istilah gini, gue juga ngalamin long trip. Jadi untuk menjadi musisi kafe yang handal lo harus nyobain dulu long trip. Tapi ini nggak mesti ya. Cuman apa ya? Itu tuh santer banget gitu karena long trip tuh bener-bener real. Lu main tiap hari, lu ketemu temen lu tiap hari, bener ya? Iya bener. Lu tahu sifat temen-temen lu dan ya kadang berantem juga, kadang Bener kan. kacau lah kalau long trip. Tapi ya jiwanya juga cocok ya. Iya, Kitanya juga masih muda, Masih muda, belum ada beban belum hidup ada. yang lain. Nah sekarang gue pengen tarik lagi ke belakang. Lu kan long trip nih, Iya. dan lu bujangan. Orang tua lu ada larang-larang gitu. Lu ngapain lu jadi anak band gitu? Lu ngapain sih? Oh iya. Yuk, gimana? Soal bokap almarhum bokap ini suka musik dia bang. Anak band? Ya. Oh, suka musik ya? Suka band. musik, suka. Makanya ngelarang banget bang. Alhamdulillah. Karena Sampai karena tahu belangnya. sampai saudara dari Jawa cuma nyaramain gue doang untuk jangan. Anak lu tuh gitu. Maksudnya datang dari Jawa. Ngapain kamu main
musik gitu bang. Nah, musik nggak ada masa depannya. Jadi doktrin koleknya masih gitu ya. Lu ngapain dengan musik, lu mendingan lu kerja gitu. Iya, Lu bener. ngalamin itu ya. Iya karena dulu zamannya belum seterbuka sekarang. Bener sih. Bang. Habis gitu, lu ngejelasinnya gimana? Iya pas udah pulang dari Ngejelasinnya dengan hasil nih duitnya gitu apa gimana? hasil pas pulang dari juara itu baru udah mulai belum long trip malah ya? belum long trip. Pas juara, nih gue Udah di situ udah Terus lu keluar negeri ya? Lu kemana tuh? Malaysia bang. Malaysia. Dari situ udah Mulai agak terbuka tuh Terbuka. keluarga. Oh iya ya anak gua ternyata Iya, bener. jalan hidupnya ini. Nah ini sekarang long trip, abis long trip, lu terakhir long trip tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000 lupa gua emang. Lupa ya? Tapi yang memutuskan lu untuk stay di Jakarta tuh apa? Anak sih bang. Oh, lu berarti ada yang skip nih. Lu married di mana tuh posisinya? Lu long trip apa gimana? Sempat long trip gue tuh. Sempat long trip terakhir Lu cerita dulu deh pas lu kan anak lu sekarang 3 3 ya. Berarti udah pertama awal lu kenalan, lu pacaran, terus posisi ngeband lu di mana tuh di situ? Recording. Lagi rekaman itu lu udah pacaran. Pacaran. Lu festival berarti lu udah pacaran. Belum. Oh iya Warner setelah Festival. festival. Nah, lagi pacaran tiba-tiba lu long trip gitu. Iya. Oh. Pacaran long trip. Terus lu married dengan hasil long trip lu. Lu ngumpulin duit aja lu ngelamar bini lu. Sebulan di rumah ngurusin nikah tuh bang. Berangkat lagi. Ada kendala nggak di sini? Misalkan dari keluarga bini lu ngapain sih lu milih anak band gitu? Oh, kendala banget. Ceritain dikit dong. Kendalanya? Ini orang biar tahu. Kan banyak bujangan yang nonton. Tidak semulus yang lu lihat. Lu lihat Pitoy jalan-jalan sama 3 anaknya. Itu fasenya sulit. Iya. Apa kendalanya? Terutama sih keluarga biasa. Keluarga, maksudnya gue tuh 8 tahun pacaran bang. 8 tahun. 8 tahun Dan lu lah. ngeband. Dan orang tuanya nggak tahu kalau pacaran siapa. Oh, Backstreet. Iya, jadi itu istilahnya gua Backstreet. Tiba-tiba gue datang, pulang dari Banjarmasin tuh gue punya modal gitu kan buat nikah. Main datang aja tuh. Ngelamar. Ditanya dong, lu kerja lu apa? Kamu siapa? Dia bilang. Tiba-tiba datang. Iya. Kerjanya ya main musik kan. Kalau untuk masalah pekerjaan sih nggak masalah sih kalau orang tua. Tapi kaget aja karena tiba-tiba jalannya datang. Backstreet ya. Iya. Nggak tahu siapa, anaknya pacaran sama siapa tiba-tiba datang ngajakin kawin. Iya. Oke tuh langsung. Oke. Dan lu habis itu pasti dong. Habis merit, lu Long trip gimana? lagi. Long trip lagi. Bang. Bini lu Ini di rumah. di rumah. Di rumah aja kan. Itu langsung berapa lama tuh? Jauh-jauhan gitu. 3 bulan tuh pertama Papua pulang. Ngisi kan. Anak pertama? Anak pertama. Gue stuck tuh bang main musik tuh. Di long trip stuck. Stuck maksudnya aduh. Tiba-tiba gue dapat kerjaan tuh bang. Apa tuh? Sempat kerja di Kantor? pelabuhan. Ya kantor. Tapi audisi bass. Jadi dia tuh butuh talent. Di di Pelindo kantornya. tuh. Di kantornya butuh musisi. Nah di Priok. Pelabuhan Priok tuh. Anjing, tegang gini kalau enggak tegang gitu sih maksudnya. Halus juga ya. Lu ngeband jadi lu terima tuh kerja? Terima. Berapa bulan lu kerja? Bulan. Sebulan. Tebak-tebakan itu orang. Lu kerja sebulan di situ. Kacau ya, arsip gua bang. Sedangkan Oh, gua enggak biasa. Nggak biasa kan. Bener Musiknya pasti. luar biasa. Bidang yang lain ya daripada musik. Akhirnya lu putusin lagi, long trip lagi. Karena bini udah isi tuh. Lanjut Batam. Japran. Japran tuh lagi isi Japran. Lanjut Batam 6 bulan. Dapat duit lah banyak. Dapat duit. Balik. Lahiran nemenin sih. Ya. Dari situ lu stop nggak long trip lagi. Berangkat lagi bang. Lu kenapa sih? Berangkat lagi. Jakarta nggak punya teman apa gimana? Iya. Belum ada relasinya kurang. Nah, ini yang penting. Maksud gua untuk jadi anak band di Jakarta
kenapa gue selalu bilang banyakin teman? Karena terbukti, maksudnya ketika lu long trip, lu balik ke Jakarta, lu mau stay, lu nggak bakal tahan kalau lu nggak punya teman, bener? Iya, bener. Akhirnya lu long trip lagi. Long trip lagi. Terus berapa lama tuh? 2 bulan. Oh enggak, 2 bulan itu 3 bulan loh. 3 bulan ke Kupang. Kupang. Habis Kupang, stop. Stop. Anak lu udah lahir dong. Kita kan dulu sempat ini kan reguler tuh kan emangnya Malioboro tuh ya. Sempat juga mau stay juga tuh. Anak lu udah lahir di situ? Belum lahir yang di Embar zamannya bang. Embar. Nah di situ sebenarnya gue mau berangkat lagi tuh bang. Papua lagi gue tuh bang. Di kontak Bang Rifa. Akhirnya Bang Madi. Tapi gue Bang Madi nelpon. Kebetulan yang ganti Bang Rifa nih. Di mana tuh? Waduh. Di apa? Kelapa Gading tuh bang. Lapiasa. Oh lu pantesan lu mau berangkat tuh ya dia bilang. Sama cabai bang. Ya udah akhirnya emang stay sama U7. Oh stay malah pas sama gua di U7. Itu tuh anak lu yang udah lahir baru Jafran. Jafran. Itu tuh berarti 10 tahun lalu. Ya kan U7. Enggak, gua kan masuknya 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Nah, berarti gua harus nanya lu nih, maksudnya yang bikin lu dulu orientasi lu anjing gua nggak dapet duit nih, gua harus long trip lagi. Karena itu, di Jakartanya kan Senin Kemis bang, jauh Senin Kemis ya kan. Itu realistis. Jadi tuh, ya karena daripada gua nggak makan, akhirnya gua long trip lagi. Nah itu jebakan Batman juga guys. Gua bukan mendiskreditkan long trip nggak bagus, enggak kan. Long trip juga nyari rezeki. Cuman ada yang lu korbanin lebih gitu. Lu nggak ketemu bini lu hamil kan gitu kan, anak lu baru lahir gitu. Mungkin itu yang mutusin Pitoy akhirnya stay di Nu7. Iya benar. Nah, ketika di Nu7 kan berjalan nih, lu biasalah kalau masuk band baru ya, bla 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 bla. Masih ada nggak ketertarikan long trip? Atau mungkin kondisi ekonomi ketika anjing gue butuh duit banyak nih, gue long trip lagi deh gitu. Ada nggak dia? Nggak ada. Karena yang menguatkan anak sama istri. Iya benar. Gokil sih. Itu tuh setelah lu berkelana baru 7 tahun anjing stay di Jakarta ya, padahal anak Bekasi. Oke, berarti itu kan titik awal lu stay di Jakarta di situ. Tapi yang gue pengen tanya adalah ketika lu stay di Jakarta, lu punya anak, lu pernah nggak sih dapat pengakuan dari keluarga lu? Oh iya ternyata jadi musisi itu hidup juga gitu, apa gimana gitu? Iya benar bang. Hidup. Maksudnya ada pengakuan apa dari keluarga lu gitu? Dia tuh yang ngomong, bapaknya tukang ojek gitu, anaknya sengsara gitu, mendingan lu jadi anak band apa gimana gitu. Gue bukan mengecilkan tukang ojek, nggak, maksud gue ini pengakuan sebagai musisi itu ada nggak sih dari keluarga lu, keluarga bini lu gitu? Ada bang, ada banget sekarang. Ada banget maksudnya. Ya alhamdulillah ya maksudnya bisa semuanya sehat lah ya, sehat ya maksudnya. Sehat lah ya. Sekarang anak 3 ya. Rajin. Antara rajin dan dingin. Atau biru hitam dengan clothing band. Nah, biru hitam lah. Jadi gue sempat lama juga kenal sama Pitoy karena Pitoy ada di fase-fase awal Nu7 lah, ngerintis. Tapi ada satu kejadian yang Pitoy cabut nih dari Nu7. Ini yang pengen gue korek sebenarnya. Ini sebuah tragedi lebih parah dari bom Turki ya. Ini kenapa tuh bisa kepikiran lu cabut gitu? Ya gue ini sih apa? Ini gue tuh ngeliat U7 apa ya bang ya? Ini band sukaan gue banget nih gitu maksudnya bang. Dari awal, wah ini band. Gue tuh udah biasa yang sama rocker bentuknya begini gitu maksudnya. Iya. Gue dulu awal susah move on itu sama maksudnya lagu-lagunya emang cocok lah. Cocok. Wah gue bilang nih kayaknya kalau ganti
misalkan ya itu kan lama gitu, kayak berat nih maksudnya gitu. Yang yakinin banget kalau maksud gua apa lu pengen rehat dulu otak lu dan Iya. karena jujur aja dulu jadwal lagi full banget. Full tiap hari gue main 7 kali seminggu dan Pitoy cabut. Itu fase paling parah sih karena kalau hilang satu player tuh di band ceritanya bakal seru gitu. Ribet tapi harus dijalanin kan gitu. Nah itu apa otak lu udah stuck gitu kayak waktu long trip lu stuck Iya, juga stuck nih, gitu. Gue harus rehat dulu nih gitu. Gue harus cari wawasan baru lagi, lu ketemu teman-teman lu yang lain apa gimana gitu ya. Iya, model gitu sih bang, maksudnya gue tuh apa ya, Tapi kan hati lu katanya suka banget lu siapa? suka banget gue bang. Lagu-lagunya. Lagu-lagunya gue nggak, emang gue di situ gitu maksudnya. Gue nemuin ya, maksudnya ini siapa udah itu modelnya kayak gitu bang, kan ya kehilangan ini gue bisa kehilangan sosok dia gitu misalkan. Gitarisnya kan misalkan, wah ini kayak Denny cabut ya. Nah, Denny cabut juga ya. cabut. Wah ini gue bilang susah nih. Gue ngerasa itu bang maksudnya bang. Oh, soulmate lu nggak ada. Nah maksudnya nih Yang tandeman yang enak cabut dan lu ngerasa itu yang bikin lu agak tertekan lah ya. Tertekan dalam artian pribadi ya. Untuk ngejalanin ini lanjut gimana nih gue, karena gitaris gue cabut juga. Iya, soalnya kan emang nantis di gitar itu Iya, dominan. dominan maksudnya bang. Nah, itu lu jalanin berapa tahun tuh Toy? Cabut sempat cabut 2 tahun ada? 2 tahun 3 tahun dong. 2-3 tahun ya? Iya 2 tahun. Nah lu kemana aja tuh? Lu ngapain gitu? Cabut tuh bikin band baru apa gimana? Baru cabut. Lu sempet tahu tuh lu bikin Relax. Baru cabut ya main di itu kan, TV dulu langsung tuh bang. Gue dapet tawaran TV tuh. Koplo. Iya koploan. Lu siapa aja tuh? Raja and Friend tuh, Bang Ical. Oh iya, gue sempet tahu. Nelly. Jadi walaupun Pitoy cabut, gue tetap mantau sih gue. Pitoy udah di mana, Denny di mana waktu itu Denny cabut. Iya, akhirnya bikin relax itu. Bikin Relax, ngamen di cafe, bla 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 bla. Terus abis Relax lu kemana dulu? Ada dong. Katanya lu sempet under backbone. Oh iya itu. Gimana tuh itu tuh? Season doang bang. Kinoy cabut ya Kinoy. Kira cabut, tapi gue cuma Dedi Oh, sama Dedinya. Terus band cafe yang lu singgahin sebelum lu balik lagi nih ke No Seven kan Relax. Apalagi tuh ada lagi? Gak ada. Tempat nggak ada sih bang. Cuma bantu-bantu doang. Oh, bantu-bantu ya. Itu fasenya 2 tahun. 2 tahun 3 tahunan lah ya. Iya 2 tahun 3 tahun. Gokil. Di situ ada perubahan ini nggak tuh? Perubahan, ya kan dari No Seven yang tiap hari tiba-tiba lu demi ngebela hati lu ya, hati lu udah gak nyaman, gua harus cabut. Sedangkan tuntutan keluarga kan tetap sama ya. Iya Susu, amal. Lu sempat ngalamin fase-fase Susah ya. duit lu kurang nih gitu. Ya, lu ngakalinnya gimana nih ngakalinnya? Siapa tahu kan ada yang ngalamin yang sama gitu. Maksudnya ada solusi dari lu mungkin, apa tetap ngeyakinin bini atau gimana? Iya ngeyakinin dulu sih bang. Maksudnya kan gua langsung ke TV dulu kan bang. TV turun 3 bulan dulu kan. Kemudian 3 bulan kemudian baru 3 bulan. Iya benar. Akhirnya dari situ udah relax juga, baru 2 jadwal. Iya pelan-pelan banget sih memang. Ya paling perabotan hilang. Jual standar lah ya. Iya. Oke. Nah itu tuh 3 tahun akhirnya dengan kondisi yang ya namanya bantuin band ya, Iya, nggak tentu kan. Nggak tentu kan. Akhirnya lu bisa memutuskan balik lagi ke No Seven tuh, titiknya apa lagi tuh? Ini kan perjalanan Iya, lu nih iya. dari drummer terus jadi basis ska, masuk ke festival, long trip, Jakarta cabut dari No Seven. Nah yang bikin lu masuk lagi No Seven apa? Apa sekedar kebutuhan doang gitu lu? Gue butuh duitnya, apa lu bertemu kan No Seven-nya juga berubah tuh. Udah formatnya lain lagi tuh. Apa ada apa gitu?
nyaman aja sih bang, maksudnya nyaman dari personalnya udah lain lagi gitu. maksudnya Suasananya udah lain lagi gitu ya. Dan itu perjalanan kalau lu tarik benang gitu bre, panjang bre. dari drummer tiba-tiba jadi basis, terus festival luar negeri bla 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 bla, drummer-drummeran itu bang. terus jadi masuk band, berkelana lagi gitu-gitu, itu panjang banget. Dan mungkin buat temen-temen musisi kafe yang baru ngerintis ya, apa sih yang lu bisa sampaikan, apa sih? Kan banyak nih teman-teman anak band kafe yang baru sebulan 2 bulan udah nggak kuat, gue balik aja deh ke kampung gitu kan, banyak juga yang banyak bang. nah, yang motivasi lu deh apa sih, mungkin lu kuat-kuatin apa gimana? Iya harus sabar sih bang, maksudnya sabar sama lu ya, tekun juga sih, maksudnya ya belajar sendiri gitu, tekun, fokus. Maksudnya itu kan yang kita jual bang, ya kan, tekun apa gimana gitu kan, main yang bagus ya kan, orang ntar juga. Karena kadang-kadang basis tuh yang dicari bukan bagus jago tapi enak. Iya, mainnya ngenakin lagu lah, ada kasarnya, ada bahasa ngenakin lagu, itu kadang-kadang yang dicari dulu orang. dulu tuh sempat awal ngamen habis gua bang, ada dari festival gitu kan, terus gua ceper main sembarangan aja kan, akhirnya sering dikomplain sama orang bang. Akhirnya tiba-tiba udah tapi kan komplainan itu kan jadi hal positif ya untuk merubah karakter sendiri. Akhirnya coba ditinggiin, nyobain ngerasain satu, neken ngerasain yang ini udah belajar ngerasain. Nah terakhir di New Seven lu balik lagi, lu stay, dan lu ngerasa suasananya sudah baru lagi. Iya. Nah terakhir kan kita bikin lagu nih. Ketika kita brief juga, gue pengen yakin dulu apakah tiap personil juga emang pengen punya karya gitu. Tapi tanpa gue tahu detailnya apa ya. Nah yang mendasari lu, kenapa sih lu kan pengamen ya, lu mainin lagu orang gitu, selama ini juga lu mainin lagu orang. Mungkin festival kadang-kadang ngaransemen sendiri atau bikin lagu sendiri. Tapi yang sekarang yang mendasari lu, kenapa sih lu harus punya lagu baru, lagu sendiri? Apa sih, masih ada obsesi apa gitu? Itu wajib banget bang, maksudnya. Wajib ya? Buat gue sih wajib banget. Karena kan ketika kita briefing kan kemarin, gue nggak tahu alasan per orangnya apa ya. Alasan apa, alasan Madi apa, Ewo apa, Dio apa, Firdi gitu. Gue cuman bikin lagu yuk, ayo udah jadi. Tapi alasan intinya tuh apa sebenarnya? Ya itu bakalan ya, maksudnya yang dikenangnya lagu kita kan, kita main di kafe maksudnya kan ya. Jadi musisi karyanya ya yang dikenang tuh karyanya. Jadi gue harus nggak nyimpulin lah ya, intinya kita tuh main di kafe dan kadang-kadang kita keseringan bawain lagu orang, lupa berkarya. Benar kan itu kan. Akhirnya dengan motivasi itu, ayo deh gitu lu bikin gitu ya. Benar juga sih. Gue juga sama gitu mikirnya. Karena ketika gue mati, iya benar. Itu ya kan, bapak lu apa gitu, bapak gue musisi, mana karyanya kan gitu kan. Berarti sama. Karya apa sih gitu, karya bapak lu apa sih kalau musisi kan gitu. Nah sekarang dan pas gitu maksudnya gue bang, maksudnya kalau karyanya udah di sini kan pas banget gitu ininya, maksudnya mewakili juga maksudnya ya, tambah seneng ya. Nah sekarang ini terakhir gue tanya, lu yakin gak sih kalau musik adalah pilihan hidup lu? Yakin banget bang. Yakin ya? Dengan apapun kondisinya. Iya. Pandemi dibolehin, kadang PPKM lagi, berhenti lagi, hancur-hancuran lagi. Lu sempet ngojek ya bang. Ngojek ya. Dia sempet ngojek, narik gitu. Tapi kan itu perjalanan hidup. Maksudnya pandemi adalah titik terendah kita sebagai musisi. Di situ survive-nya edan banget. Dia jadi Gojek. Dan itu berlangsung 2 tahun. Iya. Masih main musik.
udah apa benci. Kalau gue benci waktu itu, gue benci gue main musik anjing. Udah tai lepas babi. banget kemarin. Gue gak peduli lah. Makanya belajar gitar aja deh makanya pas pandemi depan. Yang bisa nyenengin diri. Iya benar itu. Kadang-kadang tuntutan kan besar ya. Iya. Kita udah punya anak, punya bini, tuntutan anak lapar, bini butuh anak butuh susu, Iya, bini butuh makan. Tapi kita mau perjuangkan itu, sedangkan kesenangan kita kadang-kadang anjing gue juga pengen seneng gitu, Iya, ya. iya. Itu hilang ya. Tapi ya balik lagi itu adalah perjuangan pencari nafkah ya kadang-kadang. Mungkin lu pengen punya me time main gitar, tapi lu harus Iya. narik gitu kan. Bener. Gokil sih, ini dalam sih Bray. Nangis ya kamu ya. Obrolannya dalam. Ntar lah, panjang banget sih sebenarnya, cuman gue pengen menyimpulkan aja lah. Jadi perjuangan seseorang untuk memilih musik sebagai jalan hidup tuh panjang. Dan lu melewati fase-fase, banyak fase lah. Walaupun kalau gue simpulin No Seven pun mungkin belum jadi fase tertinggi lu dalam bermusik, karena gue nggak tahu juga besok mau gimana gitu. Tapi dengan perjalanan panjang ini lu udah buktiin ya kan, anak lu bisa makan, bisa sekolah, halnya nggak perlu mimpi terlalu tinggi kan. Kadang-kadang anak bisa sekolah, anak bisa makan aja kayaknya udah seneng gitu bermusik. Apa lu punya pikiran lain apa gimana? Gue harus jadi apa gitu? Oh enggak gue bang. Enggak ya? Lebih flow-nya ya? Nge-flow aja gitu maksudnya. Yang penting ya menghidupinya tetap terus ya. Oke, mantap sekali obrolannya. Agak santai, agak konyol juga tapi dalam. Tapi ya begitulah maksud gua. Itu obrolan gua sekarang yang sangat banyak manfaatnya. Karena perjuangan seorang Pitoy untuk stay di Jakarta tidak sesimpel yang mungkin lo kenal Pitoy, hai ya ketawa ke TV, pressure tingginya lu nggak mungkin. Gue juga baru tahu sekarang anaknya butuh susu, ternyata dia harus kepaksa golong trip lagi. Anaknya mau lahiran, anjing gue nggak punya duit, akhirnya long trip lagi gitu kan. Bukan berarti long trip adalah ini, tapi long trip banyak yang dikorbanin. Benar. Perasaan, jarak, Iya. dan Itu yang waktu. Gokil. Pitoy Edan. Tai, thank you Tai. Terima kasih sama. Aduh, ini gue bingung ya, gue sering nongkrong sama mereka tapi obrolan gue selalu sesantai, nggak pernah sedalam ini. Gue baru tahu juga Pitoy drummer tadinya. Drummer-drummeran 2 minggu. Pantesan kalau Madi salah suka bentak-bentak kan. Enggak. Woi, salah lu anjing lu kayak gitu. Kadang-kadang kita di luar tanduknya ya kayak gitu. Bohong. Oke, itu aja obrolan gue sama Pitoy. Terima kasih. Jangan lupa ditonton sama di like, di komen, di subscribe. Siapa lagi yang pengen gue undang? Mungkin lu punya teman atau lu punya seseorang musisi kafe atau DJ atau PR, boleh nggak ya? Boleh lah, biar lucu ya. Iya. LC gitu. Atau bartender gitu. Ya, di komen ditulis, nanti gue coba kabarin dia. Karena channel ini gue pengen mengangkat sisi lain dari dunia malam. Di dunia malam banyak orang-orang seperti gue, Pitoy, yang mencari rezeki untuk keluarga. Dan mungkin buat sebagian orang, anjing kerja malam gitu, ya kan? Kadang-kadang sebelah mata dilihatnya. Tapi perjuangannya, kalau lu nonton dari awal mungkin, oh anjing berat juga ya jadi anak kafe ya, gitu. Guys, terima kasih. Assalamualaikum. Ahoy. Cheers lagi lah teh. Gokil. Kapan lagi bang ngorek pita ya? Kucing ini. Paparan.